Oke cuy, untuk kembali lagi di pertandingan hari ini seperti yang kita biasa bahas. Namun di pertandingan kemarin ada sedikit beberapa kejutan, misalnya Inter Milan mampu mengalahkan Barca ya. Dan sebagai informasi sebelum gue memulai prediksi, jangan sampai ketinggalan event yang sangat menarik. Kalian bisa ikuti seperti layar monitor yang gue udah share. Dan jangan lupa untuk melihat deskripsi yang gue udah share ya. Dan langsung di pertandingan pertama, Leipzig akan berhadapan dengan wakil dari Skotlandia, Celtic. Yang mana Celtic sendiri mampu memenangkan laga di pertandingan mereka di Skotlandia pekan lalu dengan skor 2-1. Ini sedikit mengobati kekalahan mereka atas Real Madrid di Liga Champions serta hasil yang kurang memuaskan melawan Shakhtar Donetsk 1-1. Kini mereka akan berhadapan dengan Leipzig yang juga masih mencari permainan terbaik mereka. Leipzig sendiri berada di dasar klasemen dengan torehan 0 angka dan 6 kebobolan serta 1 saja mampu mencetak gol. Tentu saja ini merupakan pertanda yang sangat buruk bagi Leipzig sendiri. Prediksi gua sih meskipun itu Leipzig yang bermain sebagai tim tuan rumah masih lebih diunggulkan sebagai tim Jerman dengan kemenangan 2-1. Berikutnya Benfica akan berhadapan dengan sang calon juara Liga Champions. Mungkinkah itu terjadi? Kita lihat saja nanti di akhir musim ya. Bagaimana PSG apakah mampu terus bermain superior. Namun yang jelas di dua pertandingan Liga Champions mereka menang atas Juventus dan Maccabi Haifa. Menurut gua sih belum sepenuhnya mampu dikatakan sebagai salah satu favorit. Pasalnya lawan mereka Benfica ini sangat beringas cuy. 15 pertandingan mereka dengan kemenangan berturut-turut, di mana terhenti di pertandingan yang lalu dengan bermain imbang melawan Victoria Guimarães di Liga Portugal. Menurut gua sih Benfica menyimpan pemain penting mereka untuk laga ini. Tentunya mereka tidak ingin dikalahkan oleh PSG ya, dan klasemen sendiri kedua belah tim ini memiliki poin yang sama 6. Prediksi gua sih ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru. Namun melawan PSG yang sedang on fire, prediksi gua Benfica hanya akan bermain imbang dengan skor 1-1. Chelsea akan berhadapan dengan AC Milan di mana Aubameyang akan bertemu kembali dengan mantan timnya. Dan menurut gua ya, penampilan Aubameyang di pekan lalu di IPL mengalahkan Crystal Palace 1-2 ini menjadi sebuah start awal yang bagus. Apalagi kalau dilihat dari beberapa penampilan Chelsea belakangan sangatlah tumpul, dan apakah Aubameyang akan menjadi sebuah solusi bagi Chelsea? Kita lihat saja di pertandingan melawan AC Milan pada dini hari nanti. Hanya saja pertahanan AC Milan tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditembus. Apalagi di musim ini AC Milan masih mengincar gelar Scudetto di Serie A dan so far mereka masih dalam track yang bagus ya. Hanya saja ketika mengalami kekalahan atas Napoli, mereka sudah mampu menang atas Empoli di Serie A kemarin. So prediksi gue pertandingan ini akan sangat menyajikan pertandingan yang sangatlah seru dengan hasil kemenangan untuk AC Milan 0-1. Kita beralih ke Juventus melawan Maccabi Haifa. Segera harus bangkit dari keterpurukan. Itulah Scott untuk Juventus saat ini. Namun di pekan lalu mereka membuktikan dengan kemenangan atas Bologna 3-0. Menurut gue ini sudah merupakan sinyal yang baik untuk Nyonya Tua. Apalagi bermain di kandang sendiri melawan Maccabi Haifa yang menurut gue adalah tim underdog di grup ini. Juventus harusnya mampu menang ya dengan skor 3-1. Kita berlanjut di Manchester City berhadapan dengan Copenhagen setelah di pekan lalu mampu menghancurkan tim sekotanya MU 6-3. Manchester City tidak terhentikan dengan halan mereka. Dan melawan Copenhagen, prediksi gua Copenhagen akan bulan-bulanan di pertandingan kali ini. Apalagi Manchester City yang akan bermain sebagai tim tuan rumah tentu akan bermain habis-habisan. Prediksi gua sih 4-1 untuk kemenangan City. Dan berikutnya Real Madrid akan berhadapan dengan tim dengan permainan yang sangat impresif yakni Shakhtar Donetsk, dan ini akan menjadi ujian bagi pertahanan Real Madrid ketika bermain dengan pemain-pemain cepat dari Shakhtar Donetsk yang sangat mengunggulkan counter attack pada setiap pertandingan mereka. Terbukti di mana dua laga mereka mampu memenangkan pertandingan atas Leipzig dan bermain imbang melawan Celtic. Menurut gue cukup positif ya untuk Shakhtar Donetsk musim ini. Prediksi gue meskipun itu Real Madrid mampu menang namun hanya dengan skor tipis 2-1. Sevilla akan berhadapan dengan Dortmund di mana kedua tim yang sama-sama tersakiti, khususnya bagi Sevilla belum mampu keluar dengan permainan terbaik mereka. Parah banget cuy, 10 pertandingan hanya 1 kemenangan, sisanya kekalahan dan juga hasil seri. Melawan Dortmund sendiri gue meragukan Sevilla akan bangkit ya. Prediksi gue sih
Yang jelas pertandingan ini akan terjadinya adu serang, pasalnya kedua belah tim ini sangat menginginkan 3 angka apabila tidak ingin pulang lebih awal. Tapi yang parahnya bagi Sevilla, dalam 2 pertandingan mereka belum sekalipun mencetak gol. Jadi ada masalah di lini penyerangan mereka. Prediksi gua kemenangan bagi Dortmund dengan skor 1 untuk Sevilla dan 3 untuk Dortmund.